Bawaslu telah menyebut Anies mencuri start kampanye karena waktu kampanye memang belum ditentukan. Ini ibarat orang mengerjakan ujian, soalnya belum diberikan, tapi Anies sudah mulai mengerjakan. Menurut Bawaslu, tindakan Anies itu tidak etis. Disebut tidak etis karena dia mendahului jadwal kampanye. Anies tidak terima dibilang tidak beretika. Anies menjawab bahwa yang dia lakukan itu adalah kebebasan berekspresi yang dilindungi undang-undang. Mungkin logika Anies ingin disamakan dengan petinggi Sunda Empire atau Ratu Adil. Semua orang bebas berpendapat, tapi itu kan tidak bisa diterima nalar karena kebebasan individu dibatasi kebebasan individu yang lain. Itulah gunanya etika dan sopan santun. Kemudian dibuat hukum positif. Tapi Anies ngotot bahwa perbuatannya itu tak melanggar hukum. Jadi, selama tak melanggar hukum, bagi Anies itu tidak masalah. Ini memang logika orang bodoh. Padahal dalam hidup itu ada banyak hal yang tidak diatur oleh hukum. Misalnya etika dan sopan santun. Itu tidak ada dalam hukum tertulis, tapi dijalankan dalam masyarakat. Misalnya ada sopan santun bertamu, ada sopan santun bicara dengan orang yang lebih tua. Semua itu dibuat untuk membedakan manusia yang memiliki budi pekerti dan yang barbar, manusia terdidik dan manusia urakan. Ada begitu banyak etika dalam hidup ini, bahkan sebagian etika itu dijadikan landasan beragama. Tapi agaknya Anies memang terbiasa tak punya etika. Contohnya, ketika dia berdialog dengan Presiden Jokowi, Anies malah berkacak pinggang. Itu tindakan yang tidak beretika, pantang dilakukan. Karena Jokowi itu pemimpin negara. Mestinya, kalau orang punya etika ketimuran, Anies akan menunjukkan sikap hormat. Biasanya sedikit menunduk, tangan juga bersikap biasa, bukan malah berkacak pinggang. Etika dan sopan santun dalam pemahaman Anies memang sering terbalik-balik. Dalam sopan santun orang Indonesia, biasanya yang lebih muda mencium tangan orang yang lebih tua. Tapi yang dilakukan Anies malah sebaliknya. Mungkin di keluarga Anies tradisinya begitu. Orang tua mencium tangan yang lebih muda. Tapi dalam tradisi Nusantara secara umum, biasanya yang mencium tangan adalah mereka yang lebih muda. Peristiwa itu menunjukkan Anies ini meskipun sudah menjadi orang Indonesia, tapi mengalami kejutan kebudayaan. Dia tidak paham kesopanan dalam versi Nusantara. Dia belum bisa memisahkan budaya internal dalam keluarganya, yaitu budaya Arab, dengan budaya eksternal di sekitarnya, yaitu budaya Nusantara secara umum. Padahal kalau dia nggak keras kepala, mestinya budaya Arab cukup dia praktikkan di lingkungan dia saja, supaya orang-orang tidak menganggapnya aneh dan tak paham kebudayaan Nusantara. Bukan berarti Anies harus menghapuskan identitas budaya Arabnya. Dia boleh tetap menjadi orang Arab dengan segala kebudayaannya. Tapi sebagai tokoh publik, mestinya dia bisa menempatkan diri. Ketika berhadapan dengan kelompok masyarakat yang dulu dia sebut sebagai pribumi dalam pidatonya, mestinya Anies menggunakan kebudayaan mereka, kebudayaan Nusantara. Itu tadi contoh soal sopan santun. Etika berbeda dengan sopan santun. Etika itu nilai yang membedakan baik dan buruk. Anies disebut tidak beretika karena mencuri start kampanye. Memang dia tidak melanggar hukum karena Anies belum resmi sebagai capres. Tapi itu perilaku yang buruk. Itu menunjukkan Anies nafsunya besar untuk berkuasa. Orang dengan ambisi besar biasanya akan menghalalkan segala cara. Itulah mengapa Bawaslu menyebutnya tidak memiliki etika. Anies tidak bisa membedakan mana hal baik, mana hal buruk. Makanya dia disebut tak mempunyai etika. Orang yang punya etika tidak akan mencuri start kampanye. Dia datang kemana-mana dan menyatakan siap maju nyapres. Itu namanya kampanye. Dan itu tidak etis karena kampanye belum dibuka. Soal etika ini mestinya selesai saat Anies masih anak-anak. Setiap orang tua akan mengajarkan soal etika dan sopan santun pada anaknya. Tapi dulu saat mau diajari etika mungkin Anies malah tidur. Beginilah akhirnya. Capres kok nggak punya etika.